Assalamualaikum, hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Cantika Rizky Marliana dari kelas A1 PGSD 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan saintifik. Selamat menonton, happy watching. Saya yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan saintifik. Yang kedua, tujuan pendekatan saintifik. Yang ketiga, komponen pendekatan saintifik. Yang keempat, prinsip pendekatan saintifik. Yang kelima, penerapan pendekatan saintifik pada pembelajaran. Dan yang keenam adalah langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik termasuk dalam student-centered approach, karena dalam prosesnya lebih mengutamakan peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran, dan guru berperan sebagai fasilitator. Dari sudut tinjauan proses, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada langkah-langkah kerja ilmiah. Proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Pendekatan saintifik dalam pembelajaran adalah serangkaian kegiatan dalam proses pembelajaran yang menerapkan langkah-langkah kerja ilmiah. Sesuai peraturan yang berlaku, adanya langkah-langkah 5M, yaitu mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan, tidak selamanya harus sesuai urutan, tetapi dapat dimodifikasi selama dalam proses menunjukkan adanya kerja ilmiah. Tujuan pendekatan saintifik. Yang pertama, siswa diharapkan mampu meningkatkan daya pikir, terutama dalam HOTS atau High Order Thinking Skill, keterampilan atau kapabilitas berpikir tingkat tinggi. Yang kedua, siswa bisa memecahkan masalah dengan runtut dan terstruktur. Yang ketiga, suasana pembelajaran yang dihadapi siswa bisa menyadarkan mereka bahwa belajar adalah suatu kebutuhan. Yang keempat, pendekatan saintifik ini bisa membuat siswa mengutarakan gagasan dan ide melalui tulisan maupun lisan. Ada pula komponen pendekatan saintifik. Yang pertama, aktivitas belajar berfokus pada peserta didik, karena pendekatan saintifik berfokus pada peserta didik. Yang kedua, kegiatan belajar menciptakan konsep diri pada peserta didik. Yang ketiga, aktivitas belajar bebas dari verbalisme. Yang keempat, kegiatan belajar pendekatan saintifik bisa membantu siswa untuk pemahaman pada hukum, konsep, dan prinsip. Yang kelima, aktivitas belajar mampu meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. Dan yang keenam, aktivitas belajar ini bisa meningkatkan semangat mengajar guru dan semangat belajar peserta didik. Prinsip pendekatan saintifik. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dan motivasi mengajar guru. Dan yang keempat, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih kemampuan dalam komunikasi. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Kegiatan pembelajaran meliputi 3 kegiatan pokok, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan bertujuan untuk menciptakan suasana awal pembelajaran yang efektif, memungkinkan siswa dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Lalu kegiatan inti. Kegiatan inti
dalam pembelajaran adalah suatu proses pembentukan pengalaman dan kemampuan siswa secara terprogram yang dilaksanakan dalam durasi waktu tertentu. Kegiatan inti dalam metode saintifik ditujukan untuk terkonstruksinya konsep, hukum, atau prinsip oleh siswa dengan bantuan dari guru melalui langkah-langkah kegiatan yang diberikan di muka. Dan kegiatan penutup ditujukan untuk dua hal pokok. Pertama, validasi terhadap konsep, hukum, atau prinsip yang telah dikonstruk oleh siswa. Kedua, pengayaan materi pelajaran yang dikuasai oleh siswa. Dan yang terakhir adalah langkah-langkah pendekatan saintifik. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, menanya. Yang ketiga, menalar. Yang keempat, mencoba. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati merupakan kegiatan yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial, gejala-gejala alam, atau isu-isu kehidupan. Proses pembelajaran yang dapat dilaksanakan pada langkah ini adalah membaca, mendengar, menyimak, melihat, atau mengamati secara langsung fakta, peristiwa, atau suatu proses percobaan. Yang kedua, menanya. Menanya dalam proses belajar pada hakikatnya adalah bertanya untuk memperoleh jawaban berdasarkan rasa ingin tahu. Dalam kegiatan ini, peserta didik dilatih untuk merumuskan pertanyaan yang dapat diproses melalui mengajukan pertanyaan atau merumuskan pertanyaan terhadap apa yang diamati, dibaca, atau didengar. Yang ketiga, menalar. Merupakan suatu proses berpikir logis untuk memperoleh pengetahuan. Menalar dalam konteks pendekatan saintifik merujuk pada kemampuan mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa. Kegiatan pada langkah ini dapat dimaknai sebagai kegiatan mengolah informasi yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Yang keempat, mencoba. Kegiatan pada langkah ini adalah melakukan eksperimen. Melalui kegiatan ini, peserta didik diarahkan memiliki kompetensi teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, menerapkan keterampilan analisis dan sintesis melalui berbagai cara terhadap materi yang dipelajari. Dan yang kelima adalah mengkomunikasikan. Pada langkah ini, peserta didik harus menyampaikan hasil pengamatan dan menyampaikan kesimpulan berdasarkan hasil percobaan atau analisis. Penyampaian kesimpulan dapat melalui komunikasi secara lisan, tertulis, atau media lainnya dalam bentuk produk. Produk dapat berupa esai, poster, atau miniatur sebuah objek, atau bentuk produk lainnya. Kegiatan mengkomunikasikan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik memiliki sikap jujur, teliti, toleransi, terlatih kemampuan menyampaikan hasil pemikiran secara sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar, baik secara lisan maupun tertulis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.